Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan zuhur kali ini kita akan membahas tentang tahsin tilawah Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat yang ke-26. 26 atau 25? 26 lah ya. Ayat yang ke-26 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Shadaqallahul azim. Pada kalimat innallaha la yastahi, innallah diawali dengan huruf hamzah. Inna sesungguhnya, nun bertasydid. Nun bertasydid selalu dibaca dengan gunnah atau ditahan. Innalladzi, jadi tidak langsung innalladzi, tahan dulu. Tak boleh juga manjang i-nya tak boleh. Apalagi kalau kita belajar seni ya. Kalau belajar seni di ayun i-nya tak boleh. Langsung innallah. Setelah nun kita bertemu dengan lafzul jalalah atau lafaz Allah. Lafaz Allah ini bisa tebal, bisa tipis. Lam yang bisa dibaca tebal, bisa tipis, ini dia. Kapan itu? Ketika lafzul jalalah yang diawali dengan harokat atas. Bisa fathah, bisa dhammah. Allah atau Nasrullah. Bukan Nasrullah, bukan Khairullah, bukan Innallah, apalagi kan? Tapi Innallah, Nasrullah, Khairullah. Tapi kalau sebelumnya diawali dengan baris bawah, maka bunyinya menjadi tipis, bunyinya berubah jadi a. Lillah, inna lillah. Bismillah, bukan bismillah, ya kan? A'udzubillah, bukan a'udzubillah, ya. Ini lafaz Allah. Nah, kalau Quran Timur Tengah, lafaz Allahnya itu barisnya mereng. Kalau Quran Indonesia depan, ya kan?
itu baris lafaz Allahnya tegak. Nampak dia panjang 2 harokat. Nah, kalau lafzul jalalah di Quran terbitan Timur Tengah, ini dia tetap mereng. Tapi sudah menjadi kebiasaan dan ketentuan setiap lafaz Allah, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Nah, ini kalau kita lihat yang pakai Quran Timur Tengah ini dilihat innallaha. Nah, insyaallah gitu karena barisnya mereng. Nah, di sini tetap dibaca panjang 2 harokat. Innallaha la innallaha la. Oke. Ha innallaha la. Huruf ha ini mesti jelas. Tidak boleh innallaha la ma. Kan? Innallah kita sering dengar nih. Innallaha wa malaikatahu. Jangan pula sampai terbalik. Innallaha mawala. Jadi yang nanti yang Bilal Jumat, ya, perhatikan tuh. Innallaha wa malaikah. Sesungguhnya Allah dan malaikat. Jangan innallaha mawala. Mawala itu tidak jelas artinya lagi kan? Nanti nanti kita perhatikan. Kalau ada yang keliru, kita ingatkan sama-sama lagi ya. Nah, innallaha hanya jelas. Jadi ada namanya sifat huruf itu namanya khofa. Nah, khofa itu tersembunyi. Memang sebetulnya kodratnya itu memang dia ada sifat itu. Misal kita nih kodratnya rata-rata punya sifat malas, ya kan? Tapi itu tidak boleh jadikan alasan kita jadi orang malas. Malasnya itu yang mesti dilawan. Nah, huruf H ini punya sifat khofa. Dan khofanya itu yang mesti dilawan. Maksudnya gimana? Kita sering kalau H itu sering tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kelihatan kan? Nah, dan itu sering terjadi. Innallaha wa malaikatahu. Jelas. Maka di situ jadi khofanya itu yang dibuang. Artinya apa? Perjelaslah bunyinya. Innallaha wa malaikatahu. Nah, itu kalau baris atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nampakkan hi-nya. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Enggak nampak dia. Itu. Jadi sifat malasnya di kita buang. Sifat khofa pada huruf H buang. Atau nanti ketika dia sukun. Bismillah. Nampak dia hanya dorongan udaranya nampak. Bismillah. Bukan bismillah. Enggak nampak ujungnya. Mana dia? Jadi nampakkan. Itu dia. Maksud khofa itu dilawan dia. Hilangkan sifat khofa. Hilangkan sifat malasnya. Hilangkan sifat samar pada huruf H. Sama dengan mad. Huruf mad juga begitu. Huruf mad itu sifatnya khofa. Tidak ketahuan dia. Innallaha wa itu maka diperjelas. Innallaha wa malaikatahu. Apa pula contohnya jauh-jauh? Di sini ada kita contohnya kan? Telanjur tadi, kenyamanan ya. Innallaha la yastahyi. Nah, kalimat yastahyi. Pertama nampakkan sinnya. Tak boleh cuma disenggol makhrajnya. Innallaha la yastahyi. Kan tak nampak nih apa bunyinya. Innallaha la yastahyi. Nampak kan? Innallaha la yastahyi. Nampak kan? Y-nya. Tahyi. Jangan innallaha la yastahyi. Enggak jelas enggak jelas dia. Maka tekan yi. Innallaha la yastahyi. Berapa panjang yi? 4 harokat. Jadi yastahyi.
samakan, nampakkan bunyi hanya. Kemudian yi 4 harokat. Kenapa 4 harokat? Karena setelah mad ada hamzah. Namanya mad jaiz munfasil. Nah, kalau Quran Indonesia nih tulisannya, ya ada benderanya dan dia barisnya tegak ya. Kalau Quran Timur Tengah dia ya barisnya mereng, di depannya ada ya kecil, baru ada benderanya. Riba ay. Nah, ini nun mati atau nun sukun bertemu ya. Nun sukun bertemu ya dibaca dengung. Riba. Membacanya dengan melibatkan hidung. Kalau kita sekedar innallaha la yastahyi ay, kalau kita tutup hidung kita ayyam, berarti di sini ayya berarti tak sempurna. Nah, dia mesti melibatkan hidung karena dia idgham bi gunnah. Ay, jadi libatkan hidung. Ayyam. Kemudian huruf dot ya, huruf dot. Ini sisi lidah bertemu dengan geraham atas. Ada sifat dia rokhawah, mengalir dia, tapi tidak dipantulkan. Jadi jangan ayyadriba, bukan ayyadriba, tapi ayyadriba, yadriba. Ayyadriba masalam, masa. Masa bedakan dengan sa. Nah, ya. Ya, lidah kita tetap ke depan, ke langit-langit ya. Tapi yang jadi makhluk itu sisi lidahnya. Sisi lidah dengan geraham atas. Nah, dan ini sifatnya itbak. Apa itu itbak? Tertutupnya rongga mulut. Nah, gimana? Karena tertutup tuh. Nah, jadi yang karena lidah kita yang menutup. Yang riba. Karena lidah kita naik. Nah, jadi kalau kita misalkan ini langit-langit kita, ini lidah, kalau lidah kita naik, dia akan tertutup. Yang riba. Yang riba. Jadi makna itbak itu ada yang memaknainya tertutupnya rongga mulut karena naiknya sebagian besar lidah. Nah, jadi sebagian lidah kita nih naik sehingga menutup rongga mulut. Tapi dia tidak berhenti. Dia rokhwah, dia bergerak atau mengalir suaranya. Ayyadriba masalam, riba ya. Ri tipis. Ayyadriba masalam, masalam tanwin bertemu mim. Tahan. Masalam ma ba'udatan, dotan, tanwin bertemu fa, ikhfa. Bukan tan tapi tan. Ba'udatan fama fawqaha. Faw ya. Faw. Nampakkan ke waw. Monyongkan bibirnya. Fawqaha. Fawqaha. Qaha. Buka lagi mulutnya. Qaha. Bukan fama fawqaha. Ha, enggak jelas. Maka ha, fawqaha. Insyaallah. Dan fawqaha di ujungnya ada alif fathah bertemu dengan alif. Dibaca 2 harokat. Bukan fawqah tapi fawqaha. Nah, kita ulang sekali lagi. Innallaha la yastahyi an yadriba masalam ma ba'udah. Nah, ba'udah, kenapa kita berhenti di situ? Karena kita ingin menunjukkan bahwa itu di situ ada ta marbutoh. Ta marbutoh ketika berhenti dia sukun, ya.
بعوضة فما فوقها مثلا ما بعوضة فما فوقها صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.